Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Putri dengan NIM 1994113 dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang uji keamanan kosmetik. Pendahuluan. Keamanan kosmetik. Kosmetik adalah produk yang digunakan secara eksternal untuk menjaga kulit tetap bersih dan sehat. Konsep dasar uji keamanan kosmetik yaitu 1. Kosmetik bukan single compound, 2. Campurannya banyak, dan 3. Kosmetik penggunaannya sehari-hari seperti obat yang digunakan pada waktu tertentu atau ketika sakit. Tes keamanan kosmetik perlu dilakukan karena kosmetik digunakan pada kulit yang sehat dan dalam waktu yang lama. Secara umum, terdapat 9 jenis tes keamanan yang diperlukan untuk pengujian bahan kosmetik yang mengandung bahan baku baru, yaitu item test, 1. Uji toksisitas akut, bahan wajib, produk kasus per kasus. Kemudian, uji iritasi primer, wajib, produk tidak dibutuhkan. Yang ketiga, uji iritasi kumulatif, bahannya wajib, produk tidak dibutuhkan. Sensitivitas, bahannya wajib, produk tidak dibutuhkan. Fototoksisitas, wajib, dan produk tidak dibutuhkan. Fotosintisasi, bahannya wajib, produk tidak dibutuhkan. Kemudian iritasi mata, wajib, dan produknya wajib. Kemudian mutagenesis, bahannya wajib, produk tidak dibutuhkan. Human patch test, bahannya wajib, produknya juga wajib. Uji toksisitas akut. 1. Dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data tentang toksisitas suatu bahan kimia pada hewan uji. Kemudian yang kedua, uji toksisitas akut termasuk dalam jangka pendek. Yang ketiga, dosis yang digunakan pada uji ini yaitu dosis oral untuk mengetahui apakah bahan kosmetik atau kosmetik itu tertelan dapat menimbulkan toksik atau tidak dan mengetahui sistem toksiknya. Kemudian yang keempat, pengujian ini untuk kosmetik yang pemakaiannya sering. Uji iritasi primer. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu produk tersebut menimbulkan adanya inflamasi atau tidak pada hewan uji atau manusia yang ditujukan dengan warna kemerahan atau dermabiasi akibat proses inflamasi dengan pemakaian berulang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi iritasi kulit. 1. Bahan-bahan baku yang digunakan untuk pengujian akan mempengaruhi respon kulit meliputi fisikokimia, yaitu kemurnian. Bahan dengan kemurnian yang rendah dapat menyebabkan respon iritasi. Yang kedua, pelarut dapat menjadikan salah satu pemicu. Konsentrasi, penggunaannya konsentrasi maksimal memicu adanya iritasi. Kemudian yang kedua, faktor biologis meliputi faktor genetik, jenis kelamin, usia, dan kondisi kulit individual yang berbeda sehingga respon inflamasi yang ditimbulkan akan berbeda juga. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Pengujian kondisi lingkungan mempengaruhi respon kulit yang dihasilkan. Misalnya, dilakukan pada suhu kamar akan berbeda hasilnya dengan ruangan ber-AC, serta cuaca yang berbeda pada setiap negara. 4. Cara penggunaannya. Pengaplikasian material yang akan diuji harus pada lokasi yang sama dan individu yang sama pula. Metode yang dilakukan pada uji iritasi kulit. Yang pertama, dry test. Yang kedua, Freun's Complete Adjuvant Test atau FCAT. Kemudian, Guinea Pig Maximization Test atau GMPT. Kemudian Buchler test, dan yang terakhir Open Epicutaneous test. Uji iritasi kumulatif. Tes ini pada prinsipnya sama dengan primary skin irritation. Yang membedakannya yaitu waktu yang digunakan lebih lama dari tes sebelumnya. Kemudian untuk melihat seberapa banyak bahan kimia yang terakumulasi hingga menyebabkan iritasi berupa inflamasi atau kemerahan pada kulit. Kemudian uji sensitivitas.
Tes ini untuk melihat reaksi imun setelah memberikan kosmetik diaplikasikan untuk kosmetik dalam waktu yang panjang. Kemudian phototoxicity. Tes ini dilakukan untuk melihat sistem imun di mana bila terjadi alergi, maka menandakan kulit sensitif, serta untuk melihat ke toksisitas suatu produk bila terkena cahaya matahari, maka dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Kemudian iritasi non-imunologis yang berhubungan dengan cahaya dan terjadi setelah kulit dikenai cukup cahaya. Yang dibutuhkan adalah non-erythrogenic light dan penetrasi bahan yang bersifat fototoksik. Fotosintesis. Fotosensitivitas diinduksi terlebih dahulu karena bermasalahan dengan imun. Cara induksi menggunakan sinar UV, kemudian dibandingkan dengan yang tidak menggunakan bahan. Kemudian respon fotosintesis. 1. Aktivitas bahan oleh cahaya. 2. Perubahan fungsi seluler sistem kekebalan. 3. Dan perubahan dalam interaksi antara material dan sel-sel sistem kekebalan tubuh. Kemudian iritasi mata. Produk-produk yang harus dites yaitu 1. Kosmetik mata seperti maskara, eyeshadow, eyeliner, eye makeup remover, dan lain-lain. 2. Kosmetik wajah seperti foundation, blusher, face powder, lipstick, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu kosmetik lain seperti nail cosmetic, hair care products, body lotion, dan lain-lain. Tes ini tidak dilakukan pada mata manusia, melainkan menggunakan mata kelinci. Respon pada mata cepat yaitu berkisar 2-4 detik. Apabila mengiritasi mata akan timbul kemerahan atau bengkak. Setelah pengujian langsung bilas bagian yang mata yang digunakan dengan air hingga bersih. Kemudian mutagenicity. Tes mutasi pada bakteri, contohnya bakteri Salmonella dan E. coli. Chromosomal aberration test white. Mammalian cell in culture, contohnya menggunakan sel Linus. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu produk dapat menyebabkan mutasi gen atau tidak. Kemudian evaluasi dilakukan dengan menghitung jumlah sel di mana penyimpanan kromosom struktural atau polyploid muncul. Human patch test. 1. Dikarenakan kondisi kulit hewan tidak begitu menggambarkan kondisi kulit manusia, maka dilakukan human patch test. Yang kedua yaitu tes ini dilakukan pada kulit lengan dan punggung belakang serta menghindari bagian wajah. Kemudian yang ketiga, tes ini menimbulkan dermatitis setempat yang mudah sembuh. Kemungkinan dalam waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan timbul hiperpigmentasi. Harus dikontrol relawan yang akan dites. Pengujian lain-lain. 1. Seperti reproduksi toksisitas, beberapa bahan untuk kosmetik dapat mengganggu reproduksi. Pengujiannya sama dengan uji teratogenik pada hewan. Yang kedua, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk mengetahui apakah bahan yang terdapat dalam kosmetik mengalami ADME di dalam tubuh, saat sampling seharusnya tidak ada bahan kosmetik dalam darah. Yang ketiga, uji sensitivitas akne. Pengujian ini dilakukan sama dengan patch test, dilakukan pada lengan atau punggung belakang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.